Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini materi saya lanjutkan yaitu tentang balok miring ya. Apa sih balok miring? Balok miring itu sebenarnya adalah struktur balok ya, struktur balok. Tapi struktur balok ini memiliki sudut terhadap sumbu X positif, atau kalau kita lihat baloknya tidak rata atau bentuknya miring ya. Jadi itulah yang kita sebut dengan balok miring. Pada dasarnya pekerjaan daripada analisa balok miring ini sama saja seperti balok biasa yang kita pelajari pada saat di awal-awal kita belajar mekanika rekayasa. Hanya saja perbedaannya di sini kita akan memainkan sudut karena ada pengaruh sudut di balok miring ya. Dalam menganalisanya, nanti kita akan mengenal sumbu kartesius dan sumbu batang. Sumbu kartesius itu apa? Sumbu kartesius itu adalah sumbu yang umum kita gunakan gitu. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu batang itu adalah sumbu yang sesuai dengan baloknya. Apabila baloknya miringnya seperti ini, berarti sumbu batangnya seperti ini. X-nya ini, Y-nya ini. Tapi kalau balok miringnya nanti miringnya ke arah sana ya berarti yang ini X, ini Y gitu. Ya, jadi mengikuti daripada bentuk baloknya nanti. Miringnya kemana, itulah yang menjadi sumbu X. Nah, dalam analisanya kita boleh menggunakan sumbu kartesius, boleh juga menggunakan sumbu batang. Kalau kalian mengingat-ingat materi mekanika rekayasa seperti balok sederhana, balok terjepit, balok meminggul atau balok Gerber, itu semua analisa yang kita gunakan adalah sumbu kartesius. Kita selalu menyampaikan gaya yang tidak bekerja pada sumbu X atau sumbu Y harus kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mana? Sumbu X yang seperti ini yang kita pakai. Sumbu Y yang mana? Sumbu Y yang bentuknya vertikal. Berarti asumsi yang kita gunakan sejak dahulu kita selalu menggunakan sumbu kartesius. Nah, kalau sumbu batang tergantung dari jenis batangnya lagi gitu, jenis baloknya lagi. Kita mau kita arahkan semuanya sesuai dengan sumbu batang atau sumbu kartesius, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi untuk dalam mengerjakan sebenarnya kita harus pandai-pandai kita menggunakan yang mana. Kita lihat gaya yang semakin banyak kita uraikan itu semakin sebaiknya semakin kita hindari seperti itu. Ya, jadi di sini untuk mengkombinasikan ini sebenarnya kita bisa menggunakan sumbu gabungan. Jadi kita boleh menggunakan sumbu kartesius kita campur dengan sumbu batang agar analisanya bisa segera kita selesaikan dengan baik. Intinya seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya saya akan masuk ke contoh soal berikut ini. Ya, ini adalah kalau kita lihat ini adalah sebuah balok. Ya, sebenarnya balok sederhana seperti ini, ada tumpuannya sendi, ada tumpuannya roll. Hanya bentuknya miring ya, karena bentuknya miring kita sebut dengan balok miring. Nah, di sini ada beban yang bekerja, ada 2 beban merata dan 1 beban terpusat. Di mana beban merata ini ada yang arahnya miring sesuai dengan sumbu ya, tegak lurus dari sumbu batang, kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini, lurus terhadap sumbu kartesius. Di sini P. Nah, apabila kita menggunakan cara yang pertama yaitu kita menggunakan sumbu kartesius, berarti Q yang di sini kan bentuknya akan miring seperti ini. Hati-hati ya, Q-nya bentuknya akan miring sehingga kita akan menguraikannya terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Kemudian kalau Q yang seperti ini bentuknya sudah seperti ini jatuhnya. Nah, kalau P kan sudah bekerja pada sumbu Y, kita boleh mengasumsikan seperti itu. Jadi yang miring ini nanti Q-nya yang kita uraikan terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Atau kalau kita menggunakan cara yang kedua yaitu sumbu batang, berarti Q yang ini tidak perlu kita uraikan. Kenapa tidak perlu kita uraikan? Karena sudah bekerja pada sumbu Y, sumbu batang. Sedangkan P yang ini karena dia bekerja pada sumbu kartesius, berarti ini yang kita uraikan. Ada PY, ada PX. Q yang ini seperti apa? Sama. Q yang seperti ini juga harus kita uraikan terhadap sumbu batangnya. Berarti ada Q, ada
Ki X. Nah, semua itu kembali ke kita. Kita mau menggunakan sumbu batang atau sumbu kartesius. Saya ingatkan, saya ulang, kalau kita menggunakan sumbu kartesius berarti Ki yang di sini yang kita uraikan terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Kenapa ini kita uraikan? Karena ini bekerjanya bukan pada sumbu kartesius. Ini bekerjanya pada sumbu batang, bentuknya miring. Ya, berbeda dengan ini. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan sumbu batang, berarti ini yang tidak perlu kita uraikan. Yang inilah yang kita uraikan, PY, PX, QY, dan QX. Tapi kalau kita menggunakan sumbu gabungan boleh. Apabila kita menggunakan sumbu gabungan berarti semua tidak perlu kita uraikan. Namun di balok miring itu kita harus benar-benar memahami konsep momen. Dimana kalau kita mengingat kembali materi momen itu adalah gaya dikali jarak tegak lurus, ya, jarak yang tegak lurus. Kuncinya di situ. Apabila kita sudah memahami jarak yang tegak lurus, permasalahan balok miring itu bukan masalah. Tapi jika kita masih belum memahami, ini akan menjadi kendala besar buat kita, ya. Jadi tolong dibuka lagi tentang momen, dipahami benar-benar yang dimaksud dengan jarak tegak lurus itu yang mana, ya. Oke. Untuk menganalisa balok miring ini, untuk menganalisa gaya dalamnya, apa saja yang harus kita analisa? Jadi kita akan mulai sama seperti biasa, kita akan mulai dari reaksi perletakan, momen, free body diagram, momen maksimum, lintang, normal, dan gambar MDN. Analisa ini tidak berbeda dengan pertemuan sebelumnya, ya. Jadi perbedaannya hari ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana kita memahami penggunaan daripada sumbu batang, sumbu kartesius, dan sumbu gabungan. Kemudian kita bisa lebih memahami yang dimaksud dengan jarak tegak lurus itu yang mana. Intinya hanya itu saja. Oke. Baik, kita masuk ke dalam penyelesaian. Jadi tahap pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari reaksi perletakan. Oke. Sebelumnya tadi saya sampaikan, ya, yang intinya di sini kita harus benar-benar memahami jarak tegak lurus. Jadi di sini yang diketahui adalah jaraknya yang miring, ya, yang miring. Terus kalau kita menggunakan sumbu gabungan atau kita menggunakan Ki yang di sini, jaraknya ke titik A itu jarak tegak lurus yang mana ini ke sini? Ya, jadi bukan yang miring. Berbeda dengan Ki yang ini. Ki 1 kalau kita uraikan kan bentuknya juga jadi seperti ini, ya. Nah, jarak tegak lurusnya ke titik A yang mana? Dari sini ke sini. Miringnya yang kita ambil. Kalau Ki 2 ke titik A yang mana? Ini kalau saya tarik karena bebannya seperti ini, berarti Q-nya seperti ini, jarak tegak lurusnya dari sini ke sini. Nah, berarti kita membutuhkan jarak yang lurus ini. Kita tidak cuman bisa mengerjakan kalau kita hanya menggunakan jarak yang miring, sehingga kita cari dulu jarak tegak lurusnya, jarak yang bekerja pada sumbu X ini, ya, X kartesius. Kalau X kartesius, kita ketahui jarak miringnya adalah 3 meter. Di sini sudutnya 30 derajat, yang ditanya yang ini, ya. Rumus cos itu sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah X, miringnya adalah 3, berarti X sama dengan 3 dikali cos 30. Jadi jarak ini ke sini adalah 3 kali cos 30. Jarak dari titik C, ini titik C ke titik D, itu adalah 2 kali cos 30. Jarak dari titik D ke titik E itu adalah 3 kali cos 20. Kemudian jarak dari titik E ke B itu adalah 2 kali cos 30. Paham, ya? Sekali lagi ini adalah jarak tegak lurusnya. Ya, jadi tadi ini sekali lagi jarak miringnya 3, 2, 3, 2, sedangkan jarak lurusnya ini adalah 3 cos 30, 2 cos 30, 3 cos 20, dan 2 cos 30, ya.
Sehingga di sini saya tulis X sama dengan 3 cos 30. Kemudian Q1, di sini nilai Q kecil satunya ini adalah 1 kilonewton per meter, sedangkan Q2-nya adalah Q kecil ya, Q kecil 2-nya adalah 0,5 kilonewton per meter. Q1 ini nanti beban terpusatnya Q1 harus kita distribusikan menjadi beban terpusat, jadi Q besarnya ini miring, ikut miring. Kenapa miring? Karena beban meratanya juga posisinya miring. Bentuk-bentuk seperti ini biasanya kita kenal pada saat kita belajar yang namanya beban angin ya. Beban angin itu mengikuti sumbu batang, sedangkan beban mati atau beban hidup itu akan mengikuti sumbu kartesius ya. Nah, di sini karena Q-nya miring, berarti Q kecil kalikan dengan L. Q kecilnya 1, L-nya berapa? L-nya adalah yang 3 ini. Hati-hati, L-nya adalah yang miring ini. Jadi Q kecil kalikan dengan L-nya yang miring ini. Berbeda dengan yang ini. Kalau bentuknya seperti ini karena dia menggunakan sumbu kartesius, Q kecil kalikan dengan L. L-nya bukan 2, tapi L-nya adalah 2 cos 30 yang lurus ini. Kenapa seperti itu? Karena Q-nya jatuhnya seperti ini, bukan miring ya. Jelas ya? Oke. Q besar, Q1 dan Q2 sudah ditemukan. Sekarang kita menghitung reaksi perletakan. Sigma MA sama dengan 0. Ini titik A ya. Ini titik A. Berarti RB, nah ini kita perhatikan lagi tumpuannya. Tumpuan kita kebetulan semuanya bekerja pada sumbu kartesius. Berarti VA-nya seperti ini, HA-nya seperti ini, dan VB-nya seperti ini. Berbeda kalau nanti VB kita bekerja pada sumbu batang. Berarti VB-nya bukan begini bentuknya, nanti VB-nya akan miring. VB-nya nanti akan seperti ini. Ya. Kalau VB-nya begini, yang jelas yang dimaksud dengan reaksi vertikal daripada tumpuan itu ya tergantung dari posisi tumpuannya. Kalau lurus ya nanti dia ikut lurus, sedangkan kalau miring nanti dia juga akan mengikuti miring ya. Nah, sigma MA sama dengan 0. VA di sini kita asumsikan dulu VA ke atas, HA ke kanan, VB ke atas ya. Karena tumpuannya seperti ini berarti posisinya lurus ke atas. Sigma MA sama dengan 0 min VB berlawanan arah jarum jam min dikalikan jarak yang mana. Kalau VB-nya seperti ini ke titik A, berarti jarak yang kita pakai adalah jarak yang lurus, bukan jarak yang miring. Jelas? Karena tegak lurus. Min RB dikali berarti jarak dari sini ke sini berapa? 10 cos 30. Kemudian ada Q1 tuh ini karena dia miring, jarak tegak lurusnya yang mana? Dari sini ke sini. Berapa? Jaraknya adalah ikut miring, berarti jaraknya hanya 1,5. Bukan 1,5 cos 30, bukan. Yang benar adalah 1,5. Kemudian P karena dia lurus, jarak tegak lurusnya dari sini ke sini. Ya. 5 cos 30. Q2 itu lurus ke sini, berarti jarak tegak lurusnya dari sini ke sini. Berapa? Ya, nilainya adalah 9 kali cos 30. Sehingga ketemulah nilai RB adalah 1,799. Karena positif, berarti asumsi kita benar. Ini panahnya ke sini. Kemudian sigma MB sama dengan 0. Sigma MB sama dengan 0, VA dikalikan dengan jaraknya. VA lurus ya. VA lurus dikalikan dengan jaraknya 10. Mohon maaf, ini sebenarnya tumpuan sendinya bekerja pada sumbu batang ya. Tumpuan sendinya miring seperti ini. Miring, jadi posisinya bukan lurus seperti ini, tapi lebih tepatnya adalah miring ya. Nah, berarti VA dikalikan dengan jaraknya yang mana? Karena VA-nya ini posisinya miring, asumsi kita miring, HA-nya juga seperti ini, VA-nya juga seperti ini, berarti jarak tegak lurusnya adalah yang miring, 10. Q1
ke titik B jaraknya juga ikut yang miring 8,5. P ke titik B, karena P seperti ini, ke titik B jaraknya adalah 5 yang lurus, 5 cos 30. Q2 lurus ke titik B jaraknya adalah 1 cos 30. Ketemulah nilai RA sebesar 3,058 positif. Berarti asumsi kita benar. Berarti yang benar adalah panahnya seperti ini. Ini miring nih, VA-nya miring. Ya, tegak lurus terhadap sumbu batang, tegak lurus terhadap baloknya. Kemudian sigma Fx sama dengan 0. Semua gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0. Di sini ada HA seperti ini. Kemudian gaya yang bekerja pada sumbu X. Nah, pada saat kita masuk ke sumbu X, kita bicara sumbu X dan sumbu Y, kita harus menggunakan sumbu baloknya, sumbu batangnya. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan sumbu kartesius ya. HA min P cos 60, mohon maaf di sini ada sudutnya 60 ya di soal. Karena di sini 30 derajat, di sini 30 derajat, otomatis karena ini posisinya sumbu kartesius, yang ini adalah 60 derajat. Maka P cos 60, ini P cos 60. Kemudian Q2 sin 60, ini adalah Q2 karena posisinya bekerja pada sumbu kartesius, kita uraikan. Q2 ini ada Q2Y, ada Q2X. Kalau di sini sudutnya 30 derajat ya, ini 30 derajat, maka di sini juga posisinya 30 derajat. Jadi dia terhadap sumbu Y 30 derajat dan terhadap sumbu X adalah 60 derajat ya. Sehingga di sini kita akan memasukkan nilai Q2 dikalikan dengan sin 30. Ketemu nilainya adalah HA positif, berarti asumsi kita benar, berarti panahnya ke sana. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian sigma FY sama dengan 0. Sama, di sini ada VA, ada Q, ada min P sin 60, min Q cos 30 dengan RB, karena ini posisinya lurus kita uraikan jadi RB cos 30. Ketemulah hasilnya 0 sama dengan 0, berarti oke. Artinya perhitungan bisa kita lanjutkan ke perhitungan momen. Oke, masuk di perhitungan momen ada MA, MC, MD, ME, dan MB. MA ini peninjauan dari kiri ke kanan, MA-nya 0, MC-nya berarti VA-nya, karena VA-nya posisinya miring, VA dikalikan dengan jaraknya 3. Ya. Min Q dikalikan jaraknya ini ke sini, 1,5. MD itu di sini berarti VA-nya miring dikalikan jaraknya 5, Q1 dikalikan dengan 3,5. Ketemu nilai MD. ME itu di sini VA dikalikan jaraknya adalah 8, min Q dikalikan dengan jaraknya 6,5, min P dikalikan dengan jaraknya, hati-hati, jaraknya bukan 3 ini, tapi jaraknya adalah yang ini, 3 cos 30. Sedangkan MB adalah VA, karena VA-nya miring, VA dikalikan dengan 10, kemudian Q dikalikan dengan 8,5, P lurus dikalikan dengan jaraknya adalah jarak lurus 5 cos 30, terus Q yang ini lurus dikalikan dengan jaraknya adalah 1 cos 30, hasilnya 0. Kemudian karena ada beban merata, ada 2 beban merata, kita akan menghitung beban masing-masing beban momen maksimumnya. Di sini MX, yang pertama saya meninjau dari kiri ke kanan untuk mencari momen maksimum di antara batang AC. MX sama dengan VA dikalikan dengan jaraknya, jaraknya ini ya. Di sini dalam perhitungan momen maksimum saya menggunakan sumbu batang, sumbu kartesius.
MX sama dengan VA cos 30 dikalikan jaraknya ini ke sini adalah X min HA sin 30 dikalikan jaraknya adalah setengah X. Sehingga kita akan menemukan persamaan ini. Maka didapatkan setelah kita turunkan menjadi turunan pertama, nilai X-nya 2,63 dan momen maksimumnya 3,46. Ya, jadi kita bisa mencoba keduanya, baik M di titik A antara A dan C dan M di antara B dan E dan B, ya. Oke, kemudian perhitungan lintang. Pada saat masuk ke perhitungan lintang ada DA kiri sama dengan 0, DA kanan sama dengan plus RA, kemudian DC kiri masih sama DC kanan, berarti VA, ya, VA dikurangkan dengan Q. Sekali lagi pada saat kita menghitung lintang dan normal kita harus menggunakan sumbu batang, ya, kita harus menggunakan sumbu batang. DC kanan sudah, kemudian kita masuk ke DD kiri berarti ada VA min Q, ya, DD kiri, kemudian DD kanan VA min Q min P sin 60, yang ini P sin 60 yang bekerja tegak lurus sumbu batang. Kemudian DE kiri itu ini sama VA min Q terus min P Y. Kemudian DD kanan itu tidak ada, DB kiri sama dengan VA min Q min PY. Q-nya yang ini hati-hati, Q-nya posisinya seperti ini, berarti kita uraikan terhadap sumbu Y, berarti ada Q2 cos 30. Kemudian ada DB kanan adalah VA min Q min PY, kemudian min Q2 cos 30 plus RB cos 30, ketemulah hasilnya 0. Nah, di sini baru kita akan masuk ke free-body diagram. Free-body diagram ini adalah untuk menentukan bidang normalnya, ya. Bidang normalnya ini kebetulan VA sudah seperti ini, HA seperti ini. Nah, di sini ada PX bentuknya miring. Kemudian ada QX juga bentuknya miring seperti ini. Kemudian ada VBX, ya, hati-hati. Nah, disinilah kita bermain free-body sehingga akan diperoleh nilai NAD sama dengan min 0,35, NDE sama dengan plus 0,463 dan NEB plus 0,899. Kemudian kita bisa gambar bidang MDN-nya. Ini gambar MDN-nya, masing-masing kita ambil titiknya, kita gambarkan, kita plot di sini, ya. Karena tadi sumbu batangnya seperti ini, miringnya kita bisa melanjutkan seperti ini, ya. Atau kita bisa luruskan, tapi baloknya tetap miring, sama saja. Jadi garis ini lurus, kemudian ini lurus ke bawah, ini lurus ke bawah, ini lurus ke bawah, ini lurus ke bawah, tapi nanti gambar baloknya seperti ini juga. Nah, itu sama, ya, boleh. Yang ini boleh, yang tadi saya sampaikan juga boleh. Ya, demikian contoh soal yang bisa saya berikan. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.